Selamat siang semuanya. Apakah PPT saya terlihat? Yang Bu kelihatan ya? Terlihat ya. Oke. Good kalau gitu. Kita segera mulai saja ya. Hari ini kita akan masuk ke statistika non-parametrik ya. Hari ini untuk yang skalanya nominal terlebih dahulu ya. Jadi di forum beberapa ada yang sudah bertanya, kapan sih kita menggunakan pengujian non-parametrik begitu ya. Nah, pengujian non-parametrik ini adalah untuk statistika yang datanya memiliki skala nominal dan sebentar. Ordinal, begitu ya. Nah, ini hilang ya ini ya. Terlihat kan ya? Iya, Miss. Terlihat ya. Nah, kategori lainnya kapan kita harus menggunakan non-parametrik? Tadi yang pertama adalah yang nominal ya, skalanya nominal dan ordinal. Ya, artinya dia hanya label, begitu ya. Misalnya data jenis kelamin, data alamat, itu artinya data-data yang hanya memberikan label. Atau misalnya juga data-data yang tidak lolos uji normalitas. Ya, walaupun skalanya adalah skala interval dan rasio. Jadi skala data itu ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, mungkin kalian udah pernah dengar ini juga gitu ya. Biasanya non-parametrik ini menguji apa sih? Biasanya dia bisa menguji keacakannya, bisa menguji juga perbedaan ataupun pengaruh ya. Jadi tergantung aja maunya uji apa. Ya, nanti kita akan mempelajari beberapa ujinya mulai dari minggu ini sampai dengan minggu terakhir. Ya, nanti akan banyak macamnya. Nah, hari ini kita mau masuk ke uji rans dan uji tanda. Ya, kira-kira apa sih uji rans itu? Nah, seperti ini ya. Uji rans atau disebut juga dengan uji keacakan atau kadang-kadang juga dinamakan sebagai uji randomness katanya. Ya, ini tujuannya tentu saja untuk menguji apakah sampel yang diambil ini merupakan sampel yang dipilih secara acak atau tidak. Ya, sampel yang baik itu sebenarnya adalah sampel yang acak. Kenapa? Karena artinya seluruh populasi bisa digunakan atau memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Artinya nggak bias. Ya, jadi penelitiannya nggak bias. Misalnya, saya mau menguji misalnya apa ya? Tingkat intelijensia anak-anak 4 PMN 1 gitu ya. Terus saya pilihnya tuh yang saya kenal-kenal aja. Ya, misalnya yang
sering bantu saya gitu ya, yang namanya tuh familiar. Contoh misalnya Alicia, Jessie gitu ya, Darren dan yang beberapa yang lain. Saya objektif di situ. Artinya saya tidak mengambil sampel itu secara acak. Penelitiannya bisa jadi bias. Bias dipengaruhi oleh apa? Oleh tujuan saya, ya, oleh penilaian pribadi saya. Nah, itu nggak boleh. Sampel yang baik itu hanya yang berasal dari sampel acak. Lalu bagaimana Bu kalau sampelnya diberikan kriteria? Tentunya memang tidak semua punya kesempatan yang sama dijadikan sebagai sampel. Contoh, saya mau meneliti mengenai kepuasan pengguna handphone berbasis Android misalnya. Populasi saya adalah 4N1, ya. Di 4N1 ini, gak semuanya pakai handphone berbasis Android, ya. Ada mungkin yang berbasis iOS atau Microsoft, gitu ya. Artinya apa? Saya nggak bisa seacak itu, ya. Tapi apakah sampel saya nantinya menjadi sampel tidak acak? Enggak, ya. Yang dimaksud acak di sini adalah dengan kriteria tersebut saja saya juga harus memilihnya secara acak supaya objektif. Jadi ini pentingnya uji keacakan. Ya, dalam uji keacakan ini atau uji rans kita akan mencoba mencari berapa banyak ransnya. Ya, rans itu kumpulan. Kalau di sini bilangnya sebaran. Ya, yang memiliki tanda yang sama. Ya, jadi kalau positif semua. Dan satu kumpulan itu harus positif semua. Kalau negatif semua. Gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Atau belum juga nggak apa-apa, masih baru Bu, begitu ya. Oke, kita coba lihat lebih dalam lagi mengenai uji rans. Ya. Uji rans sama seperti pengujian hipotesis sebelum-sebelumnya ya. Tapi tujuan pengujiannya yang berbeda. Kalau ini ingin mengetahui apakah dia acak apa nggak acak, begitu ya. Tentunya dia juga memiliki 4 langkah. Ya, langkah yang pertama mengambil hipotesis atau merumuskan hipotesis. Ini nggak usah pusing-pusing nih. H0 pasti acak, HA pasti bukan acak. Ya, jadi kamu nggak perlu membaca soal, udah tahu H0 HA-nya. Ya. Lalu langkah keduanya yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai tingkat nyata, ya. Tapi kalau misalnya dia dikerjakan dengan statistik non parametrik atau yang ini gitu ya, kita sebenarnya bisa langsung pindah ke menghitung. Kita harus langsung menghitung nilai mediannya. Ya, yang pertama kalau dia data kita ya lebih besar dari median, kita kasih lambang positif di situ. Ya. Tapi kalau dia lebih kecil dari median bagaimana Bu? Kita berikan lambang negatif. Ya. Jadi tanda dalam pengujian hipotesis selalu hanya 2. Iya, Jess? Jessie? Jessie tadi tunjuk tangan, kenapa kah? Oh, kalau sama dengan median ini baru mau. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau lebih dari median lambangnya positif. Kalau kurang, kalau kurang dari median kita kasih lambangnya negatif. Ya, bagaimana kalau sama? Ya, kalau sama kita tidak memberikan lambang di situ. Kita abaikan saja. Ya, kalau saya biasanya kalau abaikan itu kan biasanya kita strip gitu ya, tapi nanti ketuker sama lambang negatif. Jadi biasanya saya kasih dia 0 di atasnya. Ya, jadi kita abaikan yang sama dengan median. Ya, nah kalau sudah setelah kita kasih tanda, kita hitung berapa sih banyaknya data yang lambangnya positif. Itu adalah N1. Ya. Lalu langkah yang kedua, kita juga tentukan berapa data yang tandanya atau lambangnya negatif. Itu adalah N2-nya. Ya, jadi kita hitung tuh semuanya. Ya. Setelah itu, ya, kita menentukan nilai batas bawah dan batas atas menggunakan tabel uji run. Ya, tabelnya sudah saya upload di forum ya, jadi kalian boleh download. Ya. Lalu setelah kita mendapatkan nilai batas bawah dan batas atas, kita hitung banyaknya run. Ya, langkah yang keempat tentunya menarik kesimpulan. Ya, ini agak berbeda nih.
Tadi juga di forum ada yang nanya, pertanyaan bagus, Bu, apakah kita juga menggambar kurva normal? Sebenarnya untuk pendekatan non parametrik tidak perlu digambar kurva normal. Ya, malah ada beberapa literatur yang ekstrem menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak terdistribusi normal. Jadi nggak boleh digambar, bolehnya pakai garis gitu ya, atau dihafalkan begini saja ya, karena memang dia bukanlah data yang terdistribusi normal. Ya, oke. Ini adalah pendekatan non parametrik untuk uji RANS. Ada pendekatan apa lagi? Ada pendekatan satu lagi, namanya pendekatan normalitas. Ini apa lagi nih, Bu? Ini adalah asumsi yang diberikan. Ya, jadi kita, walaupun kita tahu non parametrik itu datanya jumlahnya sedikit, ya dia tidak akan lolos dengan uji normalitas. Tapi ada beberapa kasus kita boleh menggunakan pendekatan normalitas. Jadi diberikan asumsi. Ya, nah kalau pakai pendekatan normalitas boleh menggunakan kurva normal untuk mengambil kesimpulan, gitu ya. Jadi kalau ditanya, Bu, kapan sih Bu kita pakai pendekatan normalitas? Kalian baca soalnya di modul atau di nanti waktu ujian gitu ya. Kalau dia bilang kerjakan dengan pendekatan normalitas, asumsikan dengan pendekatan normalitas. Nah, kalian pakai pendekatan yang kedua ini. Ya, atau ketika tabelnya itu nggak muat, tabel RANS itu nggak ada angkanya. Ya, nanti saya kasih tahu contohnya. Ya, tapi kira-kira gitu ya. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama tadi, ya, yang ada nilai median gitu ya, itu adalah untuk pendekatan distribusi non parametrik. Kalau yang sekarang ini yang ada tampil di PPT kalian adalah pendekatan normalitas yang kita pakai kalau diinstruksikan di soal. Ya, langkah pertamanya sama H0HA. Nah, tapi langkah keduanya ya kita menggunakan tabel Z alpha. Z alpha per 2, selalu Z alpha per 2. Ya, kan pakai pendekatan normal. Ya, jadi tabelnya tabel Z. Ya, lalu kita menghitung kriteria pengujiannya. Biasa nih, kalau kita menghitung Z alpha per 2, berarti kita harus compare dia dengan Z0. Begitu kan? Nah, tapi si Z0 ini mencarinya harus mengetahui nilai mu R dan standar deviasi. Ya, ini rumusnya ada di sini ya. Kalau mu R itu adalah 2N1, N2. N1 dan N2 itu apa, Bu? Sama kayak tadi. N1 adalah yang lambangnya positif, N2 adalah yang lambangnya negatif. Gitu ya. Setelah dapat nilai mu R, setelah dapat nilai standar deviasi, kalian bisa menghitung Z0, dan kalau Z0-nya udah ada, bandingkan dengan Z alpha, boleh pakai kurva normal. Ya, seperti biasa, kalau bagian arsip, ya berarti ditolak. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, saya loncat dulu ke soal latihan, ya. Jadi ini saya skip dulu, kita langsung ke soal latihan saja. Ini soal latihannya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Ya, silahkan 1 menit lihat soalnya, baca. Oke, sudah dibaca sekilas? Katanya ini adalah hasil evaluasi. Ya, jadi produk yang cacat dikasih lambang D di situ, ya. Sepertinya D ini singkatan dari defect berarti ya, atau produk cacat.
Dan yang tidak cacat berarti normal ya, dia kasih lambang N. Ya, lalu dia bilang nih, dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan dengan pendekatan distribusi normal, oh ini berarti pakai pendekatan distribusi normal nih ya. Dia tanya, apakah produk yang cacat muncul secara acak atau tidak? Ya, kalau baca soal ini, dengan kalimat apakah cacat muncul secara acak atau tidak, kalian udah langsung tahu, oh ini uji randomness nih, uji runs nih, ya. Karena waktu ujian bisa jadi di soalnya nggak dikasih tahu ini pengujian apa, ya. Kalian yang harus identifikasi soalnya. Pokoknya kalau ada kata-kata acak itu berarti uji run atau uji randomness. Begitu ya. Alfanya 5% ya. Lalu kita juga dikasih tahu harus mengerjakan dengan pendekatan distribusi normal. Begitu ya. Oke, langkah pertama nih ya pasti adalah H0 dan HA. Ya, H0 HA-nya nggak ada pilihan lain ya. H0 acak, HA bukan acak. Ya, lalu yang kedua, nah ini dia nih. Biasanya kan kita kalau mau menghitung N1, N2 atau positif atau negatif, kita harus menghitung nilai mediannya. Begitu kan ya, di langkah-langkah ya, hitung nilai mediannya. Kalau di atas kasihnya positif, kalau misalnya di bawah kita kasih lambang negatif. Ini bagaimana Bu? Kalau kalian diberikan data kualitatif seperti ini, tidak perlu dihitung mediannya. Tapi data yang pertama muncul itu diasumsikan sebagai data positif. Ya, kalau dari sini kan dari soal ya, kelihatan ya, ini nih, lihat D. Nah, karena D yang paling pertama muncul, kita kasih D itu lambangnya positif. Ya, sedangkan si N kita kasih lambang negatif. Ya, jadi nih di modul kalian boleh coret-coret, nanti waktu ujian juga gitu ya. Datanya jangan lupa dipindahkan. Ya, kalau kita ujiannya onsite sih gampang, biasanya coret-coret di soal. Nah, tapi ini tuh biar kelihatan gitu pengerjaan kalian. Ini tuh kalau ada soal begini, yang pertama muncul kasih lambang positif. Berarti semua D kasih lambang positif. Semua N kasih lambang negatif. Ya, yang positif adalah N1, yang negatif adalah N2. Ya, coba hitung dulu sekilas kalian. Ya, benar nggak nih nilai D-nya atau si N1-nya itu ada 21. Kalau di PPT kan bilangnya 21 ya. Coba kalian hitung. Ya, silakan dicek terlebih dahulu ya. Sudah, Miss. Sudah ya, benar ya? Benar, Miss. Oke ya. Ya. Jadi kalau yang lain ada yang belum jelas boleh tanya ya. Nah, ini nih. N1-nya 21, N2-nya adalah 24. Ya. Nah, langkah kedua ini kan kita perlu nilai Z alpha ya, Z alpha per 2. Selalu dibagi 2 ya, jadi nggak usah liatin lagi soalnya, selalu dibagi 2. Ya, kalau alfanya 5%, pasti nilai Z-nya adalah 1,96. Ya, plus minus. Kenapa plus minus? Karena dibagi 2 gitu kan ya. 1,96 saya udah nggak usah ulang lagi ya, dapetnya dari mana ya, kalian pasti udah ngerti. Gitu ya. Oke. Kita beralih ke langkah ketiga. Langkah ketiga, menghitung nilai mu n. Katanya, caranya adalah 2 ya, kali N1, N2 ya, dibagi N1 plus N2 ditambah 1. Begitu ya. Ini sering salahnya apa? 2 kali N1 tambah N2 tambah 1. Jangan ya, kita kerjakan dulu yang di depan tuh. 2 kali N1 berarti kali 21 kali 24 ya, dibagi 21 tambah 24. Nah, hasilnya baru ditambahin 1. Boleh bantu cek saya benar enggak dapatnya 23,4? Di modul enggak segini ya. Benar ya? Oke. Di modul tuh enggak segini ya. Jadi nanti yang di modul boleh diperbaiki. Dikoreksi sedikit. Oke, kalau mu R sudah ketemu, sekarang kita lanjutkan menghitung standar deviasinya. Ya, rumusnya adalah akar 2 kali N1 N2 dikali
2N1 N2 kurang N1 kurang N2. Ya, dibagi N1 tambah N2 kuadrat dikalikan N1 tambah N2 minus 1. Jangan lupa tarik akar. Ya, kalau kalian notice ya, setelah UTS hitung-hitungannya tuh nggak berat, kecuali analisis regresi berganda yang manual. Ya, kayak gini-gini. Ini pasti mudah untuk kalian. Jadi, yang nilainya belum maksimal, jangan khawatir. Kesempatan untuk lulus masih terbuka lebar. Yang nilainya sudah baik, tinggal pertahankan aja. Ya, saya minta tolong dicek benar nggak dapatnya 3,30. Benar 3,30? Oh, sebentar ya Devan ya. Nanti saya ulang habis ini. Ya. Yang lainnya cek ya, benar nggak dapatnya adalah 3,30. Benar ya? Thank you. Sekian. Oke. Kita balik dulu ke N1 dan N2 ya. Tadi ada pertanyaan dari temennya nih. Dari mana sih N1, N2? N1, N2 itu, N1 itu adalah nilai data yang lambangnya positif. Gitu ya, N1 adalah nilai yang lambangnya positif. N2 adalah nilai yang lambangnya negatif. Ya. Terus Bu, tahu dari mana dong data kita positif negatif? Kalau datanya angka, kita hitung dulu mediannya. Kalau data kita di atas median, ya kita kasih lambang positif di data kita. Nah, tapi kalau dia kalau dia di bawah median, kita kasih lambang negatif. Kebetulan nih data kita data kualitatif, jadi nggak ada yang bisa dihitung mediannya. Kalau datanya seperti ini, data pertama yang disebutkan adalah data positif. Nah, jadi kamu beri lambang positif nih di D, positif gitu ya. N-nya kasih lambang negatif gitu kan. Nah, setelah sudah diberikan lambang, tinggal hitung aja berapa sih N1, berapa sih N2. Devan udah bilang aman, berarti udah oke ya. Oke, sampai 3,30 semua sudah bisa ya. Kalau misalnya bingung, silakan nanya aja, nggak apa-apa. Meta, kenapa Met? Miss, berarti kalau Miss boleh di itu nggak di apa soal tadi? Apa? Soal tadi, iya. Berarti kalau N-nya yang pertama, berarti itu yang positif ya? Betul. Oh, kirain aku kalau yang positif berarti yang tidak cacat, yang negatif. Oh, enggak. Itu nggak ada hubungannya sama itu, Matt. Okay. Bagus nih pertanyaannya ya. Oke, pokoknya yang pertama muncul positif gitu ya. Apapun soal dan kasusnya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi ya. Sampai dengan mu R dan standar deviasi sudah. Sekarang kita mau ngitung nilai Z0. Tapi masih ada run yang belum. Ya, kita lihat bagaimana sih cara mencari run ini. Nah, ini ya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak sih ini positif-positif saya dapatnya dari mana? Ayo, yang bisa tebak saya kasih poin. Ini apa sih yang kotak ini? Apa sih positif ini? Ada yang tahu? Itu bukan N1 sama N2, Miss. Itu N1, N2. Betul, Devan. Ya, maksudnya apa sih N1, N2? Ini loh, ini sebenarnya adalah data yang tadi. Kan saya bilang kan, datanya dikasih tanda. Nah, tapi saya hanya pindahkan tandanya saja. Ini tadi tuh yang D gitu kan. N gitu ya. Ini yang udah berbentuk tandanya saja. Ya, lalu kok Okta berikan warna di situ? Karena saya mau menghitung run atau kumpulan. Ya, kumpulan itu adalah mereka yang tandanya sama.
Ya, sengaja saya kasih warna-warna nih ya, biar kalian bisa lihat. Ya, contoh ya, yang warna hijau paling awal. Ini adalah satu kelompok. Ya, tapi data keempat tuh negatif, jadi dia nggak boleh satu kelompok. Kita gabungkan lagi, sampai di mana sih dia negatif? Itu adalah run kedua. Ya, lalu yang hijau sendiri nih positif nih, ini adalah run ketiga. Ya, yang biru lagi run keempat. Ya, lalu ada hijau lagi di sini, ini berarti run kelima. Jelas nggak run maksudnya gimana? Kalau ada papan tulis enak nih, saya biasanya coret-coret aja, tapi kan ini susah ya, jadi saya kasih warna. Ini satu run, kursor saya semoga kelihatan ya. Ini satu run, ini run kedua, ya, ini run ketiga, ini run keempat, ini run kelima. Ya, jelas nggak? Kalau saya bilang baris satu punya 5 run. Jelas atau nggak jelas? Jelas. Kalau nggak jelas, Jelas, ulangi. Miss. Jelas ya, Matt ya? Run, Oke, good. Run itu kotak apa gimana sih, Miss? Bukan, run itu adalah kumpulan yang lambangnya sama, Nathanael. Bukan masalah kotaknya, tapi lambangnya sama. Boleh diulang, Miss? Boleh. Ini loh. Kursor saya kelihatan nggak sih kalau lagi begini tuh kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya? Nah, ini satu run nih, Nathanael nih. Kenapa saya kasih warna hijau biar kelihatan satu runnya sampai sini nih. Ini kan namanya positif, positif, positif gitu kan? Ini satu run. Nanti ujian nggak usah dibeli warna ya, kamu tinggal lingkarin aja ini satu run. Ini, ya ini kan negatif, negatif, negatif. Oh stop sampai di sini, nggak boleh sampai sini karena ini lambangnya positif. Beda kelompok nih. Ini run kedua, gitu ya. Ini run ketiga, ini run keempat, ini run Aman, Miss, kelima. aman. Aman ya, good. Ya semua udah bisa berarti ya. Kita mengelompokkan dia berdasarkan warna. Ya, saya tadi bilang sampai baris pertama. Ya, tapi pada kenyataannya enggak loh, ini nyambung. Ya, nyambung ke sini. Ya, perhatikan. Ini kan positif sini selesai sampai di sini ya. Ini lambangnya negatif. Ini run yang ke-6 nih. Ya, saya ke sini deh. Ini run yang ke-6 nih. Ya, run ke-6. Ini run ke-7. Perhatikan ya. Run ke-8 sampai sini. Ya, jadi kalian kalau ditanya sampai sini udah run keberapa? Bukan run 9 tapi 8 karena ini sambungan. Jelas? Mengerti yang saya maksud? Jelas, Miss. Mengerti ya? Oke, good. Kita lanjutkan lagi. Ya, tadi kan udah ini run ke-8. Ini berarti run ke-9. 10, 11, 12, 13, 14 sampai sini dia 14 ya. 15, 16, 17 sampai sini ya. 18, 19, 20. Runnya ada 20. Apakah jelas kenapa runnya 20? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke ya. Run 20, mu R 23,4. Ya tinggal dibagi aja sama 3,30, maka hasilnya adalah min 1,030. Gitu ya, cek benar nggak sih min 1,030. Kalau iya ingat yang di modul salah, jadi kalian silahkan perbaiki datanya ya. Bantuin saya ya, cek dulu benar nggak sih segitu hasilnya. Benar ya? Oke, thank you Valen. Oke. Kalau sudah, maka saya gambar kurva normalnya. Bu, kok ini boleh Bu? Karena dia dilakukan dengan pendekatan distribusi normal sesuai perintah soal. Ya, sesuai perintah soal. Ya, kita arsir dua-duanya, karena kan plus minus ya, dua arah ya. Kita lihat nih nilai Z0-nya ada di daerah bersih atau daerah arsir. Karena dia minus 10,30, dia ada di daerah bersih. Maka H0 tidak ditolak. Ya, tidak ditolak nih ya. Maka proses pengambilan data adalah proses acak. Gimana sih Bu? Gini ya. H0 tidak ditolak, berarti kita liatin H0-nya. Ingat patokannya H0. Ya, sampai kalian susun skripsi nanti ingat patokannya H0, karena masih sering banyak yang kacau. Kenapa HA dibawa-bawa? Enggak. Pengambilan kesimpulan itu patokannya adalah H0. H0 tidak ditolak, berarti ambil data ini.
Ya, proses pengambilan data merupakan proses acak dengan tingkat keyakinan 95%. Kira-kira sampai di sini jelas? Kira-kira sampai di sini jelas? Jelas, Miss. Oke, jelas ya. Kalau jelas, saya mau masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu uji tanda ya. Saya balik ke uji tanda. Nah, ini ya. Uji tanda ada memiliki dua jenis tanda sama kayak tadi, yaitu tanda positif dan negatif. Ya, ini untuk apa sih Bu uji tanda? Uji tanda digunakan untuk melihat efek ya atau beda dari treatment. Ya, gimana Bu cara mencari data, memberikan tandanya? Apakah selalu sebelum kurang sesudah, sesudah kurang sebelum, besar kurang kecil? Enggak. Ya, tapi tergantung treatment apa yang diberikan. Jadi intinya gini, kalian harus baca dulu soalnya, mengerti soalnya, baru bisa kasih tanda. Saya kasih contoh gini. Ada suatu klinik kesehatan, ya, di klinik tersebut ada program diet misalnya ya, langsing gitu ya. Nah, kalau seseorang sebelum mengikuti si klinik kesehatan ini beratnya 100 kilo ya, lalu dia ikut program pelangsingannya, lalu berat badan dia menjadi 90 ya, ada beda dong dari 100 ke 90 nih ya. Saya sekarang mau tanya, perbedaan itu positif atau negatif? Saya kasih lambang apa ya? Positif ya. Positif ya, Miss Alicia. Oke, good. Positif ya. Kenapa? Karena kan itu berarti tanda kesuksesan. Gitu ya, iya Valen, betul, positif. Ya, tapi kalau soalnya begini, tempat bimbel, ya, bimbingan belajar nih ceritanya ya, rata-rata nilai ketika belum mengikuti bimbel ya ini adalah 7,5 ya, tapi setelah mengikuti bimbel rata-ratanya menjadi 8,5. Naik nih, kalau tadi kan berkurang ya, lambangnya kasih positif atau negatif kenaikan ini? Dari 7,5 jadi 8,5, positif atau negatif? Positif, Miss. Positif. Oke, Nathanael. Iya, positif ya. Jadi kalau kalian perhatikan, yang tadi 100 ke 90 turun, ya, tapi kita kasih lambang positif. Kenapa? Karena efeknya memang harus turun, gitu kan ya, keberhasilannya turun. Nah, kalau yang kedua, contoh kedua, sebelumnya 7,5, ya, setelah ikut bimbel jadi 8,5. Ini bertambah, tapi kita kasih lambangnya positif. Artinya kalian tidak bisa menghafalkan tuh sebelum kurang sesudah sebelum, nggak bisa, tapi lihat dulu treatmentnya apa ya, efeknya apa, begitu kira-kira ya. Nah, uji tanda serupa dengan uji randomness tadi, uji RANS tadi memiliki dua pendekatan. Yang satu pendekatan murni untuk non parametrik, ini pendekatannya ya, ini pendekatannya. Bentar ya. PPT saya nggak hilang kan? Oke, gini ya. Yang pertama rumuskan hipotesis. Ya, ini juga sama seperti si randomness tadi. Selalu seperti ini. Kalau dengan pendekatan non parametrik ya, M sama dengan 0, M tidak sama dengan 0. Ya, langkah yang kedua dia memakai chi-square 0, chi-square alpha maksudnya. Ya, chi-square alpha. Kalian punya kan tabel chi-square ya, yang untuk tabel uji proporsi kemarin itu. Degree of freedom ya selalu 1. Ya, selalu 1.
Lalu kita tentukan langkah ketiga. Ya, menghitung kriteria pengujian nih mudah tuh. Katanya chi-square 0 itu dihitungnya dengan cara N1 kurang N2. N1 apa sih? Sama seperti uji randomness. N1 adalah data yang nilainya positif. Nah, positif. N2 apa dong, Bu? N2 adalah yang negatif. Nah, sampai di sini jelas ya. Bagaimana kalau sebelum dan sesudah efek nilainya sama? Contoh, sebelum ikut bimbel 7,5. Setelah ikut bimbel 7,5 juga. Kita kasih lambang apa ini? Kita tidak berikan lambang. Ya sama kayak tadi ya. Kenapa? Karena efeknya nggak ada. 0, kasih 0 aja di situ. Gitu ya, kalau tidak terdapat efek. Ya. Nah, saya balik ke rumus ya. Chi-square 0 sama dengan N1 kurang N2. N1 positif, N2 negatif. Tapi lihat di situ. N1 kurang N2 ada lambang kayak garis lurus gitu ya. Itu adalah lambang mutlak. Ya, apa sih mutlak, Bu? Artinya nilainya tidak pernah bernilai negatif. Nah, misal N1 3, N2-nya 5. Ya, kamu jangan hitung itu min 2, tetap 2 karena ada lambang mutlak ini. Gitu ya, lambang mutlak ya. Kurangi 1. Ya, dikuadratkan. Ya, lalu dibagi N1 tambah N2. Langkah keempat, kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kalau ini boleh digambar nggak, Bu? Jangan. Ya, lebih baik tidak usah digambar. Ya, kita boleh pakai bantuan garis gitu juga boleh. Karena ini bukan pendekatan distribusi normal. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Ini adalah pendekatan non-parametrik nih. Pendekatan yang kedua sama dengan yang randomness. Pendekatan dengan asumsi normalitas. Ya, pendekatan dengan asumsi normalitas. Langkah pertama, kalian tentukan hipotesisnya. Ya, kalau tadi selalu M sama dengan 0, HA-nya M tidak sama dengan 0. Tapi kalau distribusi normal enggak ya. Bisa saja M lebih besar dari 0 HA-nya ya. Atau HA-nya M kurang dari 0. Gimana sih Bu ini maksudnya? Ini kayak biasa loh pengujian-pengujian hipotesis kita yang kemarin. Kalau dibilang alternatifnya punya hubungan yang positif, begitu ya, maka pakai lambangnya lebih besar. Tapi kalau lebih kecil atau mempunyai pengaruh yang negatif, kamu pakai lambang kurang dari. Ya, HA-nya ya. Lalu langkah yang kedua, menentukan nilai tingkat nyatanya. Ya, ini sudah pasti pakai tabel Z, kan distribusi normal. Ya, bisa Z alpha kalau satu arah, ya, atau Z alpha per 2 kalau dua arah. Dua arah itu apa maksudnya ya Bu ya? HA-nya tidak sama dengan. Ya. Lalu yang langkah ketiga, ya sebenarnya kita mau hitung Z0 sih ya. Tapi sebelum menghitung Z0, kita harus menghitung nilai mu dan standar deviasi. Kalau kalian lihat itu mu sama dengan N kali P. Ya. Perhatikan, N kali P. Apa dong Bu? N di sini adalah N1 ditambah N2. Ya, N1 tambah N2. Jadi N total nih ceritanya nih. Ya, kalikan P. P itu apa? P itu probabilitas. Kalau nggak diketahui di soal, P itu nilainya 0,5. Selalu, catat ya. Kalau tidak diketahui di soal, P itu selalu 0,5. Ya. Kalau sudah dapat nilai mu, kita hitung nilai standar deviasi. Rumusnya adalah akar N kali P kali Q. N-nya sama, penjumlahan N1 dan N2. Ya, P-nya 0,5. Kalau P 0,5, Bu, Q-nya berapa? Q-nya juga 0,5. Karena P tambah Q adalah 1. Kecuali di soal dia katakan seperti ini. Probabilitas. Ya, probabilitas keberhasilan dari efek tersebut adalah 0,7. Berarti P-nya 0,7. Q-nya berapa dong Bu? Q-nya jadi 0,3. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada, maka kita asumsikan masing-masing nilainya 0,5. Oke, kita lanjut lagi. Kalau sudah, perhatikan ya. Z0, ya, itu katanya X plus minus 0,5.
Ya, apalagi ini X, saya tambahin di bawah. Ya, di modul nggak ada, jadi bisa ditambahkan. Ya, keterangan X itu adalah nilai positif. Ya, X itu adalah nilai positif. Lalu Bu, kok plus minus 0,5? Kita pakai yang mana? Apa pakai dua-duanya? Enggak. Kita pakai salah satu saja. Bisa X tambah 0,5 atau X kurang dari 0, X kurang 0,5, bukan kurang dari ya. Ya, kita pakai salah satu saja. Apakah itu lambang positif atau pakai lambang negatif? Tahunya dari mana Bu? Kita pakai lambang positif kalau di bawah ada ya, X lebih besar dari mu. Ya, misal kamu X-nya ada 5, ya, mu-nya 3, ya berarti kamu pakai rumusnya yang positif. Ya, kalau sama dengan mu gimana Bu? Sama, kita pakai yang positif. Kalau sebaliknya, pakai lambang negatif. Kira-kira begitu ya. Oke. Kalau sudah selesai, kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, dengan cara menggambarkannya. Ini di sini langkah keempatnya saya cuma tulis gini ya, kesimpulan boleh dengan gambar gitu ya. Kalian mengerti ya maksudnya ya, pakai kurva normal. Ya, kita siap-siap mau masuk ke latihan uji tanda. Ya, baca dulu sekilas aja ya untuk kalian bisa paham atau enggak nih ya. Saya pengen tahu lambangnya dikasih positif atau negatif gitu ya. Silahkan dibaca dulu. Oke. Ini adalah data sekolah nih, sekolah XYZ. Ya, melakukan seleksi dengan cara mengambil 8 siswa terpandai di sekolah tersebut. Ya, lalu diberikan instruksi tambahan mengenai seleksi tersebut. Ini maksudnya kemarin tuh ada typo di modul. Saya perbaiki di sini, tapi ini masih ketinggalan. Sebentar ya. Ya. Nah, hasil yang diperoleh oleh 8 siswa tersebut sebagai berikut. Ya, jadi yang data yang pertama ya, pasangan 87 dan 75 ya, tanpa instruksi tambahan, ya, nilai yang didapat 75. Dikasih instruksi tambahan, dikasih clue gitu ya, nilainya jadi 87. Ya, berarti ini positif atau negatif ya? Positif. Positif, sekian ya. Oke, positif, betul. Ya, lalu yang kedua nih, tanpa instruksi tambahan, 88. Ketika dikasih instruksi tambahan, malah jadi 69. Positif atau negatif? Positif. Negatif. Valencia lagi ya. Oke, duluan dan Valencia soalnya di sini ya. Tapi terima kasih yang lainnya ya. Negatif ya. Begitu caranya. Kalian pahami instruksinya, baru kita bisa kasih tanda tuh. Ya, apakah positif atau negatif.
Nah, katanya gunakan uji tanda dengan menggunakan alfa 0,05 untuk menentukan apakah instruksi tambahan yang diberikan membawa pengaruh terhadap nilai yang diperoleh siswa. Tidak ada instruksi melakukan dengan pendekatan distribusi normal di sini. Jadi, kita lakukan dengan pendekatan non-parametrik. Ya, kita lakukan dengan pendekatan non-parametrik. Gini ya, yang pertama rumuskan hipotesis. Nah, A0, N sama dengan 0, HA, M tidak sama dengan 0. Udah pasti ya, gitu ya, kalau pakai non-parametrik. Tapi kalau tidak pakai non-parametrik pun, kan soalnya hanya tanya aja bawa pengaruh apa enggak gitu ya. Dia nggak nanya pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif. Berarti, walaupun dengan pendekatan distribusi normal, HA-nya tetap memakai lambang tidak sama dengan. Ya, karena tidak ada keterangan positif atau negatif. Nah, lalu setelah itu kita menentukan nilai tingkat nyata nih. Chi-square 0,05. Ya, 0,05 nggak pernah dibagi 2 ya. Degree of freedom-nya 1. Kalian punya tabel chi-square, saya nggak ulang lagi ya. Kita akan mendapatkan angka 3,841. Begitu kira-kira ya. Nah, ini datanya saya pindahin. Ini yang saya bilang nih, waktu ujian nanti, data ini harus kalian pindahkan ke lembar jawabannya ya. Kalau enggak saya tahu dari mana nih kalian hitungnya gimana ya. Dan biasanya nilai ini ada nilainya juga ya, kita kasih tanda sampai selesai ya. Lalu hitung N1 nya berapa yang lambangnya positif. 5, 1, 2, 3, 4, 5. N2 nya berapa yang negatif. 3 gitu ya. Jadi N keseluruhan ini pasti 8 ya. Kita lanjutin ya, kita udah tahu nih N1 nya 5, N2 nya 3. Nah, ini ya, chi-square alpha, chi-square 0, kita hitung, jangan lupa ini ada lambang mutlak ya. Nanti ini kan kebetulan nih 5 kurang 3 hasilnya 2. Nah, kalau 3 kurang 5 juga hasilnya tetap 2 ya, karena ada lambang mutlak ini ya. 5 kurang 3 kurangi 1 kuadratin ya, dibagi 5 tambah 3 dapatnya 0,125. Nah, ini nih kan tadi saya bilang ya, kalau dengan pendekatan kalau dengan pendekatan non parametrik ya, sebaiknya tidak usah digambar. Nah, ini karena latihan aja ya, saya gambarin ya biar lebih gampang. Kalau di sini tuh sebenarnya di PPT kan bilang karena chi-square-nya lebih kecil daripada chi-square alpha, artinya H0 tidak ditolak. Ya, ini saya gambar cuman kasih lihat ke kalian aja, ini loh maksudnya loh ya. 3,841 kan tabelnya ya. Perhitungannya dapatnya 0,125 ya, tapi nanti ujian kalau pendekatan non parametrik tidak perlu digambar. Ya, sampai di sini dulu. Jelas nggak? Oh, jelas kah? Jelas, Miss? Sekarang masih jelas. Oke, terima kasih. Ya, sebelum ini kan sebenarnya kita masih punya waktu ya. Saya tuh mau kita latihan ya. Kenapa? Tadi ujian kita kebetulan datanya data kualitatif pakai distribusi normal lagi ya kan. Saya mau kalian membuka tugas mandiri ya di modul yang sebentar. Nanti saya tampilkan juga deh soal sebentar ya, saya copyin kalau gitu. Kalau di modul itu ada soal nomor 2 ya, mengenai umur lampu bohlam. Gitu ya. Bentar, saya akan kopikan saja lalu kita lihat soalnya sama-sama di sini.
Kalau kalian ada modulnya, kalian juga boleh buka di soal latihan yang poin kedua. Oke, sudah tampil di PowerPoint-nya? Sudah, Miss. Di PowerPoint-nya. Sudah tampil di layar kalian udah ya? Ini sudah tampil ya? Manajer pemasaran, ya dikatanya di perusahaan Bohlam LK, melakukan evaluasi terhadap 14 konsumen. Ya, berikut adalah hasil akhir dari evaluasi tersebut. Ujilah apakah, ini soal sempet-sempetnya lagi typo ya. Ini modul, kebetulan bukan modul pribadi saya ya, jadi saya juga baru lihat juga kayak kalian. Jadi kalau ada beberapa typo, kita perbaiki di sini ya. Kadang-kadang suka typo sendiri memang. Nah, dia bilang, ujilah ya, apakah 16 konsumen yang ditanyakan mengenai umur dari Bohlam LK dipilih secara acak. Dia bilang acak nih, oh kalian udah tahu, ini pasti adalah soalnya randomness atau uji range. Seperti itu ya, ada sini. Tidak ada permintaan mengerjakan dengan pendekatan distribusi normal, nggak ada. Ya, berarti kita coba dulu dengan pendekatan non-parametrik. Ya, kenapa Bu kok bilangnya dicoba dulu sih? Iya, karena kalau misalnya tabel range-nya ternyata nggak ada, nggak cukup angkanya, kalian walaupun tidak diperintahkan dengan pendekatan distribusi normal, harus mengerjakan dengan pendekatan distribusi normal. Begitu ya. Oke, langkah pertama pasti Hanul HA. Ya, kalian boleh bikin sendiri ya, Hanul HA. Hanul acak, HA tidak acak. Ya. Oke, apakah kita perlu menghitung tingkat nyata dunia dulu Bu sekarang? Jangan dulu, kita lihat dulu ya. Dengan pendekatan dengan pendekatan non parametrik apakah bisa dikerjakan atau enggak. Yang pertama dilakukan adalah cari nilai median. Masih ingat kan cara mencari nilai median ya? Urutkan dulu datanya dari kecil ke besar. Ya, karena ini datanya ada 16, median itu ada di data ke-8 dan ke-9 pasti. Data ke-8, data ke-9 bagi 2. Siapa yang dapat nilai mediannya? Dua sembilan sembilan bukan, Miss? Betul, Alicia. 299. 299 ya. Ya, saya tandain di sini ya. 299 median. Median sama dengan 299. Alicia tadi ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita berikan lambang. Lambang positif atau negatif. Kesalahan yang sering terjadi dan berulang-ulang kali terjadi adalah kan kalian tadi mengerjakan median. Ya. Urutin datanya dari kecil ke besar, begitu kan ya. Yang sering terjadi adalah ketika kasih tanda, urutannya lupa dibalikin ke awal. Pakai data yang udah diurutin. Salah ya. Kita harus pakai data dengan sebaran asli. Ya, kita harus kembalikan datanya begini nih. Ya, gini ya. Oke. Sekarang gini. Ingat, yang di atas median lambangnya positif, yang di bawah median lambangnya negatif. Kalau sama dengan median, kita boleh kasih lambang 0 saja atau abaikan saja. Ya, ini 299 sama dengan median, maka ini lambangnya 0. Gitu ya. 297. 297 nih. Positif atau negatif? Negatif, Miss. Siapa tuh tadi yang bantuin saya? Positif atau negatif? Sekali lagi, nggak kelihatan orangnya. Negatif, Miss. Negatif. Kalian lagi ya? Kalian ya? Oke, negatif.
Oke, mudah-mudahan yang lainnya Anda ya. Tadi hanya suaranya tuh ada Devan, Valen, Alicia, Nathanael, Sukian, gitu ya. Meta, yang lain nggak tahu nih kemana. Tapi semoga semuanya mengerti. Ya, 297 kita kasih lambang negatif. Kenapa? Karena dia di bawah 299. Ya, terus selanjutnya ya, ini positif. Ya, kalian lihatin ya. Kali-kali saya nanti ada salah lambang, kasih tahu saya. Kalau sama, saya kasih lambang 0. Nah, kalau di bawah, saya kasih lambang negatif. Kalau di atasnya, saya kasih lambang positif. Mediannya 299. Saya tulis di bawah, median 299. Ya, sudah. Sekarang berarti hitung N1-nya berapa, N2-nya berapa. Kasih tahu saya N1 berapa, N2 berapa. N1 dulu, siapa yang mau kasih tahu angka N1 berapa ya? Alicia. Alicia? 8, Miss. N1, N1-nya 8. Erika, N2-nya berapa Erika? Erika? 6, Miss. Angkat tangan soalnya. 6 ya? Oke. 8 dan 6. Ya, coba kita lihat. N1, saya lanjutkan di sini ya. N1 itu adalah yang lambangnya positif. Ya, jadi ini adalah yang positif nih, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, ada yang mau kasih jawaban lainnya? 7, Miss. Alicia. Ah, siapa tuh tadi 7 duluan tuh? Saya, Miss. Siapa tadi yang ngomong duluan? 7. Devan ya? Devan atau siapa? Devan, Miss. Devan ya? Oke. Bukannya Bima. 7. Ya. Kalian udah colong start aja nih ya. Ya, Miss, iya betul. yang ngomong Ya, saya, Miss. berarti 5. Iya. Iya. Oke, ya pokoknya yang salah pun, benar pun, tetap saya kasih nilai. Yang penting mau coba. Ya, kan 2, yang negatif berarti ya. 5, Miss. 5, Miss. Ah iya, betul 5. Ya, yang 0 jangan dihitung, nggak perlu dihitung. Ya, kita abaikan, ceritanya nggak ada nih datanya. Nah, sampai sini bisa ya. Lalu, kita sekarang cari runnya. Ya, kumpulan lambang. 0 tuh bukan lambang loh ya. 0 tuh bukan lambang. Jadi ini nih. Ini lambang nih, negatif nih. Ya, saya kasih warna ya biar kelihatan ya. Ini kuning ceritanya ya. Ini satu run. Ini ke sini lihat nih, kalian perhatikan ya. Ini kan 0 nih, ya. Ini kita abaikan seolah-olah nggak ada. Ya, positif sampai sini. Ya, berarti ini adalah run yang kedua. Ya, kita kasih dia warna biru deh. Ya, ini tuh kenapa saya biruin juga? Karena seolah-olah nggak ada, jadi kita lewatin. Nah, gini. Ya, lalu yang ini adalah run kita yang ketiga. Ya. Ya, ini adalah run kita yang keempat. Ya, kalian nanti nggak usah diwarnain juga nggak apa-apa ya. Bisa juga misalnya kalau lagi apa namanya? Kita lagi perkuliahan biasa ya. Saya sih biasanya sukanya nggak repot pakai ini, pakai saya buletin gini nih, gitu ya. Cuman kan kalau ini kan repot ya, nggak ada papan tulis, saya nggak punya drawing pad, jadi susah lah. Nah, jadi ini makanya caranya biar kalian bisa lihat, saya kasih warna saja. Nah, ini adalah run kita yang selanjutnya. Ya, 0 kita abaikan saja. Ini run yang terakhir. Kita
kita kasih dia warna. Ya, warnanya itu cuma biar kalian bisa lihat aja mana sih runnya gitu ya. Jadi runnya ada berapa? Ada yang mau bantu saya? Runnya ada berapa? 6 meta ya. Meta yang duluan ya. Runnya adalah 6. Runnya adalah 6. Oke, sampai di sini semoga kalian jelas ya runnya 6. Nah, setelah itu kita tentukan batas bawah dan batas atas. Gitu ya. Caranya gimana? Inilah saatnya kita memakai tabel runs. Ya, kita memakai tabel runs. Caranya adalah saya alihkan dulu ya ke tabel ya. Kalian juga punya tabelnya ya, kalian buka juga tabelnya, jadi kita bisa lihat sama-sama. Ya. Udah muncul ya? Nah, begini ya tabelnya ya. Tabel R dalam kurung A ya. Ini adalah tabel batas bawah. Sepertinya waktu saya upload untuk kalian kemarin, saya udah tandain. Aduh, ini kepencet. Ini adalah tabel batas bawah. Ya, kita lihat deh, N1-nya katanya tadi berapa? N1-nya 7 ya? 7 nih. Kita lihat nih, N1 7, N2-nya 5. Betul nggak? Betul ya? N1 7, N2-nya 5. Maka kita dapat nilai batas atasnya, batas bawahnya adalah 3. Ya, 3. Nah, ini ada kondisi misalkan N1 7 Bu, tapi N2-nya 2. Ada nggak nilainya di sini? Nggak ada, kosong. Ketika terjadi situasi seperti ini, kamu nggak bisa lanjutin pakai non-parametrik. Buru-buru beralihlah pakai distribusi normal. Karena tabelnya nggak cukup, tidak bisa dipakai. Ya, begitu ya maksudnya ya. Lalu sekarang kita lihat tabel batas bawah deh. Nah, N1-nya 7, ini dong berarti. N2-nya 5. Ini kita dapat batas atas kita, nilainya adalah 11. Kira-kira bisa atau sulit menentukan tabelnya, melihat tabelnya? Jelas apa enggak? Sekarang masih jelas, Mas. Oke, sekarang dan nanti pasti masih jelas ya. Oke, kita lanjutin lagi dulu ya. Gini ya. Nah, Bu, batas atas, batas bawah udah tahu nih. Emang kita mau ngapain sih? Kita mau bentuk tabel bilangan atau bilangan tabel runs-nya ya. Bukan tabel sih, garis ya, garis runs-nya. Caranya gimana sih, Bu? Ini tuh. Ini ya. Ya, karena kan ini garis ceritanya nih. Nah. Ini ya. Jadi, ini ceritanya di bawah sini. Ini adalah nilai batas bawah. 3. Ya. Ini adalah nilai batas atas 11. Kita pengen lihat ya, runnya tuh di mana? Ya, kalau misalnya saya tulis ini A, ini B,
C. Gitu ya. Rannya tuh di mana? Rannya kan 6 ya. Siapa yang bisa bantu saya? Rannya ada di mana? Di bagian A, B, atau C? Rannya 6 nih. B ya, Miss. Ayo. B. B. Catherine. Tadi Valen ya. Valen angkanya banyak banget nih. Ayo Catherine. Menurut Catherine di mana? A, B, atau C? Di B, Miss. Oke, good. Di B, betul. Karena nilainya di antara 3 dan 11. Ya, terus gimana dong Bu? Artinya Bu, Anul ditolak atau tidak ditolak? Kita lihat aja. Kalau lupa ya, kita lihat aja peraturan yang ada di PPT-nya. Saya balikin lagi ya. Bentar ya, meet saya ngambek kayaknya bolak-balik. Tadi kan dia berarti di tengah-tengah ya. Apa sih katanya? Nah, ini loh ya. Hanol ditolak kalau rannya ada di daerah sebelah kiri batas bawah atau di sebelah kanan batas atas. Berarti ini daerah A sama C nih. Ya, Hanol ditolak. Ya, kalau kita ada nyarannya di antara batas bawah dan batas atas. Sehingga hasil yang tadi adalah Hanol tidak ditolak. Ya, Hanol tidak ditolak artinya adalah datanya berasal dari proses acak. Kira-kira bisa dimengerti nggak? Kira-kira jelas nggak? Jelas, Miss. Jelas ya. Oke. Iya ya, bantu saya ya kalau saya tanya. Jangan diem aja, saya bingung nggak ngerti. Ini kalian tuh ngerti apa enggak gitu ya? Saya mau Kalau tanya, kalian Miss. jawab, oh iya, boleh. Miss, yang tadi kan ada yang nggak ada angka ya, Miss. Itu gimana ya, Miss? Gimana apanya? Kita nggak usah hitung dia sekian, kita lewatin dia. Dalam menghitung run, seolah-olah nggak ada, cuekin aja dia. Gitu. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Oke, sekarang kalau untuk uji rans kan kita udah punya 2 contoh ya. Uji tanda gimana Bu? Tadi kita baru contoh dengan pendekatan non-parametrik ya, tapi pendekatan distribusi normal belum ya. Kita pakai saja contoh soal yang ini gitu ya. Ceritanya nih misalnya kalian diminta untuk ini dong hitung tapi dengan menggunakan pendekatan distribusi normal gitu ya. Soalnya sama nih ceritanya, tapi kita lakukan dengan pendekatan distribusi normal. Ya, ini hal sama ya, tapi ini berbeda. Z ya, ini Z alfa bagi 2-nya ini 1,96 ya, plus minus jangan lupa, plus minus. Gini. Ya, kriteria pengujian kan ini sama ya. Lalu kita ngapain lagi dong Bu? Kita nggak berhenti sampai di sini. Kita harus menghitung dengan rumus yang ini loh. Z0. Nih, rumusnya yang ini. Ya, mu-nya itu N kali P. Ya, kan nggak ada nilai probabilitasnya. Ya, jadi kita menghitung, ini saya tulis aja ya mu ya, nanti lama nyari simbol saya. N kali P. Kan? Caranya gimana? N-nya jumlahin 5 tambah 3, 8. Ya, 8 kali 0,5. Karena di soal nggak ada kan probabilitasnya berapa ya. Nah, ya, abis nyari ini kita cari standar deviasi.
rumusnya akar N kali P kali Q, gitu ya. Saya buru-buru, nggak apa-apa ya. Nah, bantuin saya ngitung. Nah, lumayan nilainya nih, 8 kali 0,5 kali 0,5. Mau kasih tahu kalian, berapa sih? Alicia, Jess. Berapa Jess? Jess bilang 2. Oke. Ada lagi yang dapat berbeda dari Jess? Saya Nah, betul ya. 1,41 Miss. Sekian 1,41 ya. 8 kali 0,5 kali 0,5. Jangan lupa, Jessie pasti lupa apa? Tarik akar. Ya. Oke, ini ada akarnya nih. Soalnya saya di sini nggak ada tulisan akar kali ini. Jessie pasti jadi kelupaan. Oke, Jessie udah, sekian udah. Sekian berapa tadi sekian? 1, ya? 1,41. 1,41. Gitu ya. Nah, ini sangat deviasi udah, ini lain-lainnya udah juga nih, udah. Kita mau pakai rumus yang mana sih, Bu? Yang ini loh. Pindahinnya rumusnya ke bawah. Mau kerjain yang ini nih. Ya. Nah, ini. Nah, sama dengan X. X itu mana, Bu? Yang namanya positif. Jadi ini 5. Ya, nah, ini yang saya bilang tadi kan plus minus. Kita pilih salah satu. Ya, kalau nilai X lebih tinggi dari nilai mu, kita pakai lambang yang positif. X-nya 5, mu-nya 4. Kita pakai lambang positif atau negatif? Siapa mau kasih tahu saya? Positif Miss. Positif. Thank you, Alicia. Positif, kenapa? X-nya masih lebih besar daripada mu. Kalau sama pun kita tetap pakai lambangnya positif ya. Jadi, nah gini, 5 tambah 0,5. Kurangi mu-nya, kurang 4. Kurang 4 ya. Lalu, ini semua. Oke. Nah, dibagi 1,41. Ya, abaikan lambangnya ya. Karena saya buru-buru. Saya cuma pengen nunjukin ke kalian, ini loh saatnya kita pakai positif, kapan kita pakai lambangnya negatif dalam menghitung Z0 ya. Ya, ada yang mau bantu saya nggak? 5,5 kurangi 4. 1,0. Darren 1,0. 1,0. Darren dulu. 1,0. 1,0. Oke, 1,06. Darren dulu tadi ya. Darren 1,66 ya. Sehingga kita kan bisa memakai tabel distribusi normal ya. Kurva normal gitu kan ya. Kita tinggal bandingkan deh ya, 1,96 dengan 1,06. Ini pasti H0 tidak ditolak. Ya, berarti tidak membawa pengaruh. Kita bandingkan dengan hasil non parametrik yang sebelumnya. Sama ternyata, H0 tidak ditolak. Kira-kira bagaimana? Sudah diberikan contoh soal dari 2 pengujian non parametrik dengan masing-masing pendekatan. Apakah materinya bisa diterima? Mudah ya? Atau kurang jelas? Ayo, jelas, tidak jelas? Jelas Miss. Jelas, atau enggak? Jelas atau enggak? Aman Miss. Jelas Miss. Aman ya. Ya, oke. Ya, kalau begitu materi modul ini selesai.
Ya, sekali lagi kita masuk non parametrik pendekatan dengan skala nominal hari ini. Nominal itu ada beberapa, tapi kita mempelajari dua, yaitu tanda dan uji rans. Uji rans disebut juga uji keacakan, atau ada yang bilang juga randomness, sama ya. Ya, kata kuncinya acak. Ada dua pendekatan non parametrik, pendekatan distribusi normal. Cara mengerjakannya bagaimana, Miss? Caranya adalah lihat di soal, diminta pakai distribusi normal atau enggak. Kalau enggak, pakai pendekatan non parametrik. Tapi kalau tabel range-nya enggak cukup, segeralah beralih ke pendekatan distribusi normal. Walaupun tidak diminta di soal. Begitu ya. Lalu yang kedua adalah uji tanda. Kita harus memberikan tanda atas suatu efek. Ya, baca dulu soalnya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini lambangnya positif, oh ini lambangnya negatif. Hanya ada dua tanda, positif atau negatif. Ya, ada dua pendekatan juga. Kita bisa pakai pendekatan distribusi normal atau pendekatan non parametrik. Ya, semoga materinya benar-benar bisa diterima. Ini nih nanti akan saya upload juga ke bagian materinya, ya, termasuk yang kita tambahkan tadi ya, dengan pendekatan distribusi normal. Ya, jadi kalian bisa pakai untuk belajar, mempersiapkan diri untuk ujian. Ya, nggak kerasa nih ini udah minggu ke-11, kita tinggal 2 pertemuan lagi loh. Tinggal 2 pertemuan lagi. 2 pertemuan inilah yang kalian harus berlomba-lomba ambil nilai keaktifan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih, Miss. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Miss. Selamat siang.